Jangan remehkan permulaan yang kecil dan sederhana. Munculkan. Itu dia. Ya, please jangan remehkan. A humble beginning. You don't have to start great. You may begin small. 2. Munculkan. Bekerjalah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, so long that you are willing to work. Baca sedikit dulu, saya jelaskan. Ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, dia bicara dengan kaula tua. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Tunggu, saya nggak setuju kalau secara manusiawi saya baca. Di dalam sejarah tercatat bahwa bait suci yang dibangun di zaman Hagai oleh temboknya dibangun Nehemia, ibadahnya dibangun Ezra, bait sucinya dibangun mereka, Zerubabel segala. Kalau Anda compare apple to apple, Anda akan lihat bahwa bait suci yang baru kalah jauh. Kalah jauh ini dari emas sungguhan. Yang ini dari batu-batu, meskipun batu berharga. Ini kayunya pun spek 2. Lain. Ini Hagai ngomong apa sih? Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Pikiran kita dasar manusia material, listis. Mikirnya selalu tentang kayu, marmernya, besinya, bajanya. Come on lah. Yang dimaksudkan di sini kemegahannya itu spiritual. Kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahannya semula. How come? Gimana? Demikian firman Tuhan. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, in this place. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Because some 500 years later, God's Son would walk. Anak Allah akan berjalan di bait yang dibangun di zaman Hagai. Bukan di zaman Salomo, itu runtuh. Merinding aku. Dan Yesus di sana menyembuhkan orang sakit dan memberi shalom peace ke Israel. Ini yang orang-orang zaman itu nggak ngerti. Mereka garu-garu kepala. Hagai ini ngomong sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia dan melampaui zaman mereka. Dia berkata kemegahan yang sekarang ini melebihi kemegahan yang dulu. Semua orang berkata nabi palsu loh. Buktinya loh, saya ini ahli bangunan. Ini aja sama itu harganya beda. Jika tiba-tiba misalnya Anda nyetir mobil yang misal ya, sebutkan mobil yang paling murah di sini namanya apa? Apa itu? MG. Oh ya, oke, MG ya, MG. MG. Kalau MSG itu murah enak. MG, mobil paling mahal, sebutkan salah satu, come on. Rolls Royce, ya. Misalnya kalau saya dalam sebuah auto show atau auto conference, saya punya juga otomotif business, lalu saya berkata bahwa MG itu lebih berharga, kemuliaan lebih mulia daripada Rolls Royce. Kira-kira mereka kick me out or not? Unless if suatu hari nanti MG itu ditumpangi oleh Pak Jokowi. Ada tanda tangan beliau di dalamnya. Unless Rolls Royce pasti itu akan beda. Saya mau ngomong begini, bahwa you have no idea how God could use your business, your offering, your life, the time given to Him, dan juga your effort. Pelayananmu, termasuk yang sound system. Anda tidak akan pernah tahu bahwa khotbah ini direkod, nanti diupload. Someone mau bunuh diri, nggak jadi. Itu bukan karena khotbah saya saja, tapi juga karena production timnya. You have no idea whom you gonna save, and how Jesus gonna use this. Your effort, your corporate effort sama-sama. You not gonna. Nggak akan kita itu akan membayangkan bahwa 500 tahun kemudian anak Allah akan berjalan di bait suci. Pas-pasan budgetnya yang mereka bangun. Pas-pasan, tapi di mata Tuhan, Salomo memberi dari kelebihan. Mereka ini kaum jajahan, memberi dari kekurangan mereka. Dan Tuhan berkata nanti gua akan jalan bukan di baitnya Salomo, tapi di bait yang kamu bangun. Dengan kayu terbaik, meskipun itu tidak masuk speknya untuk raja di atas segala raja. But because you give, I'm going to honor that.
And I'm gonna use that, aku akan memakainya untuk kemuliaan. Bukankah kemegahan baik suci ini akan melebihi kemegahan yang semula? Dan di tempat ini aku akan memberi shalom, peace, atau damai sejahtera. Saya terharu dan berkata, Tuhan, saya nggak akan pernah tahu. Tahu nggak? Seperti yang saya katakan tadi, khotbah bagus itu nggak garansi. Tapi khotbah yang dari hati. Tuhan tuh punya cara yang aneh sekali. Waktu saya lagi, pernah sekali saya sedang diterpa sebuah masalah yang besar dalam hidup saya. Tapi saya harus khotbah, kan nggak mungkin saya berkata cuti dulu, lalu cancel, last minute. Orang udah datang antri dari sebelum asyirnya datang. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan pertama. Saya datang lalu saya berkata, bijim nggak jadi. Kan nggak mungkin balik kucing kan? Saya nggak mungkin balik kucing dan tunjukkan iman Hello Kitty. Saya harus berani. Saya nggak peduli. Orang nggak tanya, Pastor Philip, how do you feel when you preaching today? You don't even need to care about how I feel. So long that I give you God's word, God's timely word for you today. Tapi kadang-kadang saya merasa ada waktunya saya merasa lemah. Lalu saya naik ke atas, saya khotbah berusaha tetapi nggak bisa menata kalimat dengan sebaik mungkin seperti biasanya. Kaget saya. Saya disapa orang waktu dalam perjalanan di sebuah airport ke seluar kota. Dan disapa dan kata, that sermon saved me from committing suicide. Tuhan seperti mau berkata, the little you give in your weakness, let the weak say you're strong. Selama kamu komitmen to live for me, bukan untuk your own pleasure. I will use whatever, aku akan pakai apapun juga. Kelebihanmu ku pakai, kelemahanmu ku pakai. Tapi orang yang tidak ku pakai adalah orang yang making excuses. Orang yang membuat alasan. Saya kasih 3 poin sudah ada bawa pulang. Oh sorry, nggak segera pulang hari ini sampai malam cincin peweja. Kan tadi kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Saya kasih 3 alasan untuk kita mengingat ayat-ayat yang kita baca hari ini. Yaitu jangan berkecil hati. 1, ini yang kita pelajari sedikit review. Jangan remehkan permulaan yang kecil dan sederhana. Munculkan. Itu dia. Ya. Please jangan remehkan. A humble beginning. You don't have to start great. You may begin small. 2, munculkan. Bekerjalah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, so long that you are willing to work. Bukan bekerja dengan keras saja, tapi dengan prioritas yang benar. 3, Tuhan bisa memakai kita melampaui mimpi kita. You have no idea how the Messiah is going to use whatever you commit to Him. Ya, tolong difoto 1, 2, 3 karena kan kita nggak ketemu setiap minggu, jadi saya masuk sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ingat ya, jangan ingat. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.